Baik teman-teman, hari ini di kebun saya waktunya masih pagi-pagi, sekitar jam 8. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang pertanian atau beberapa jenis pola pertanian yang mungkin ini sangat berarti ya buat teman-teman, atau sedikit menambah wawasan lah. Karena kadang bertani itu bagi pemula khususnya itu banyak menimbulkan keraguan. Tentunya walaupun dunia pertanian ini tidak termasuk tidak termasuk yang memiliki resiko tinggi, tetapi bila sudah dijalankan dengan baik atau tidak dijalankan dengan perencanaan yang matang, ilmu yang cukup, tentu pertanian juga banyak memiliki resiko atau resikonya sangat tinggi ya. Nah, dalam hal ini tentunya teman-teman, bagi petani pemula atau petani yang ingin meningkatkan lagi pendapatan pertaniannya, meningkatkan produksi, tentu ada beberapa hal yang harus diketahui supaya risiko yang akan kita hadapi atau efek daripada hasil pertanian kita itu bisa kita minimalisir. Nah, salah satunya yaitu tadi kerugian, gagal panen, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman, baik petani pemula ataupun petani yang ingin menambah pengetahuan tentang seputar dunia pertanian. Tentunya bagaimana langkah-langkah yang harus diambil atau harus dilakukan agar kita tidak terjebak dalam informasi-informasi yang sangat menggiurkan hari ini. Satu contoh, katakanlah, oh budidaya ini hasilnya sekian ratus juta, budidaya ini hasilnya sekian ratus juta. Nah, tetapi pada faktanya itu tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ada beberapa hal tentunya yang harus kita tahu, harus kita pahami, harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, pertanian pun sama dengan dunia bisnis lah, hampir sama. Hanya bedanya mungkin jenis kegiatannya atau mungkin manajemennya lah. Nah, sehingga teman-teman hari ini ada di channel ini tentunya untuk berbagi pengalaman. Saya tidak punya background pertanian dari kecil. Nah, baru terjun ke dunia pertanian ini sekitar 1 tahun atau 2 tahun 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu baru memulai dunia pertanian. Tetapi apa yang saya rasakan ya, yang namanya jatuh bangun ataupun mengalami kerugian, gagal panen, itu sudah biasa. Nah, kenapa? Karena memang itu diakibatkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman kita tentang dunia pertanian itu sendiri. Kebanyakan di awal kita hanya tergiur dengan informasi yang datangnya dari luar tanpa kita pelajari terlebih dahulu, ataupun kita tanpa memiliki skill sebelum itu. Nah, saya hanya akan berbagi di sini adalah tentang 3 hal dasar apa yang harus
diketahui atau apa yang harus dimiliki oleh petani. Nah, tentunya petani pemula. Petani pemula atau petani yang ingin meningkatkan pengetahuannya di seputar dunia pertanian. Karena itu sangat penting teman-teman. Tanpa itu semua, kita bertani itu hanya mengandalkan keberuntungan. Nah, keberuntungan itu tidak selalu datang, tetapi kita akan menghadapi berbagai resiko. Kenapa? Ya karena tadi itu kita hanya mengandalkan keberuntungan. Nah, untuk meminimalisir segala risiko tentunya kita harus memahami 3 hal ini. Nah, oke teman-teman, kita simak penjelasan saya berikut ini. Namun sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya, karena beberapa bulan ini saya tidak sempat membuat video, tidak sempat membuat konten berbagi karena satu kesibukan dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya bisa hadir lagi bersama teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan semangat saya dalam membuat konten positif tentunya untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, apa yang harus diketahui oleh petani? Itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah teknik budidaya. Nah, teknik budidaya ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ketahui sebelum kita terjun ke dunia pertanian. Nah, bahwa teknik budidaya ini semua jenis tanaman atau jenis komoditi itu berbeda teman-teman. Tidak bisa kita hantam rata. Oh, budidaya tomat ini seperti ini, budidaya semangka ini seperti ini, kemudian cara perawatannya pun berbeda. Jadi tidak serta-merta bahwa semua tanaman kita bisa samakan perlakuannya. Nah, satu contoh, katakanlah yang teman-teman lihat di depan ini adalah tomat. Tomat mudah kok, tinggal tancap, kemudian biarkan semprot pupuk, kemudian tumbuh sendiri. Itu tidak teman-teman. Jadi teknik budidaya ini mulai dari pemilihan bibit, kemudian penyemaian, kemudian perawatan di persemaian, kemudian memindahkan dari persemaian umur berapa hari, kemudian pasca tanam apa yang harus kita lakukan. Oh, harus ada pupuk dasar misalkan, kemudian ada penyemprotan, ada pemangkasan, sampai kepada proses pemanenan. Nah, ini semua tentu teman-teman harus menjadi dasar untuk kita memahami setiap jenis komoditi yang kita mau tanam. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan. Misalkan, oh si A tanam ini, wah untung besar tuh, harganya sekian. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tentunya mungkin si A atau si B, Pak A atau Pak B, dia bisa seperti itu karena sudah memahami. Mereka sudah memahami cara bertani itu seperti apa, cara budidaya itu seperti apa. Jadi dia semakin yakin, mereka tidak ragu untuk mengembangkan itu. Jadi kita kembali bahwa teknik budidaya itu hal dasar yang harus terlebih dahulu kita pahami. Nah, di mana caranya untuk mengetahui seperti itu? Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama adalah itu tadi, teknik atau cara budidaya.
tanaman itu sendiri. Jadi maunya tanaman itu seperti apa? Oh, maunya tanaman harus adakan penyemprotan tiap minggu. Itu juga harus kita pahami. Oh, ini tanaman ini harus menggunakan pupuk ini karena kebutuhannya beda. Nah, oke, sebagai dasar adalah NPK, itu kebutuhan makanan. Tetapi satu contoh untuk di kelas tomat itu ternyata membutuhkan lebih banyak fosfor atau kalium. Nah, sehingga kalau hanya mengandalkan NPK saja, tentu tomat nanti kurang maksimal, buahnya juga kurang besar atau kurang banyak dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita ketahui, teknik-teknik atau cara-cara yang harus dilakukan dalam budidaya. Artinya seputar tentang tanaman. Nah, kebutuhan makannya bagaimana, ini tomat perlakuannya bagaimana, oh terus cara pemangkasannya bagaimana, ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Yaitu tadi untuk mengurangi resiko. Untuk mengurangi resiko supaya kita tidak gagal panen, supaya kita berhasil dalam perkebunan atau pertanian. Jadi yang pertama kita kembali bahwa teknik budidaya, memahami tanaman atau memahami komoditi itu sangat penting teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kedua? Selain kita memahami tanaman, yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan atau memperlakukan tanah teman-teman ya. Nah, tadi ilmu tentang tanaman, seputar tentang tanaman. Sekarang tentang tanah. Nah, tanah tentunya di Indonesia ini enak ya, banyak lah. Artinya semua tanaman, semua tanah bisa kita tanami. Tetapi tidak semua tanah bagus untuk tanaman yang kita tanam. Makanya kita pahami dulu strukturnya. Strukturnya itu tanah, oh tanah ini berpasir, atau tanah ini lempung, atau tanah ini agak kemerah-merahan. Nah, yang kadang banyak dilakukan oleh petani adalah tanahnya subur gitu. Ya, persoalan sekarang apakah kita akan berpindah-pindah lahan atau akan kita selalu membeli lahan-lahan yang subur? Apakah kita bisa mempertahankan tanah itu agar menjadi subur? Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai petani pemula, petani yang ingin mengembangkan atau terus meningkatkan hasil produksi. Nah, saya di sini ingin berbagi cara atau berbagi trik agar tanah kita menjadi subur, teman-teman. Nah, satu contoh di tempat ini, tanah ini adalah awalnya itu tanah perkebunan coklat. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun produksi coklat itu menurun. Ada jati, jadi campur-campur, bukan hanya coklat, ada pohon jati, ada pohon kelapa, ada pohon lain-lain, pokoknya banyaklah dalam 1 hektar itu. Nah, kalau kita terus bertahan dalam kondisi seperti itu, tentu petani akan mengalami penurunan pendapatan atau menurunnya nilai produksi dari lahan yang kita miliki. Artinya kurang produktif lah. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kalau ini kita bertahankan terus, maka pendapatan atau nilai produksi yang kita dapatkan, hasil produksi yang kita dapatkan, produksi pertanian tentunya, ini akan menurun. Nah, sehingga lahan ini yang tadinya banyak tanaman itu dibersihkan menggunakan alat berat. Ya, karena kalau menggunakan kalau menggunakan tenaga manual atau tenaga orang, itu banyak sekali habisnya biaya, habisnya tenaga, dan
prosesnya itu lama. Nah, kalau dampak daripada apa yang dilakukan untuk memperbaiki posisi lahan atau membersihkan lahan menggunakan alat berat itu memang memiliki resiko yang tinggi terhadap tanah. Tetapi tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena ya kita untuk mempercepat pekerjaan supaya lahan yang tadinya kurang produktif atau produksinya menurun, itu kita bisa alih fungsi ke tanaman-tanaman lain yang memang membutuhkan cahaya lebih bagus, kemudian perakaran tidak terganggu. Nah, itu memang caranya yaitu tadi, menggunakan alat berat dengan cepat, tetapi dampaknya adalah kesuburan tanah. Tetapi tidak usah khawatir, ketika kita memahami bahwa kondisi tanah yang diinginkan oleh tanaman itu seperti itu, seperti ini, maka kita tenang gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan ketika lahan kita rusak, ketika lahan kita humusnya kurang, atau kesuburannya kurang? Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah panik. Kita nggak usah berpikir lagi bagaimana cara beli lahan yang baru, atau beli lahan, pindah lahan, ganti lahan, dan lain sebagainya. Kita nggak usah panik. Nah, yang pertama kita olah dulu itu lahan. Jadi kalau tidak dicangkul ya di traktor lah, atau dibajak dulu. Nah, ketika kesuburannya kurang, ya udah kita biarkan aja dulu. Kita biarkan mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah lahan diolah, sambil menunggu kita sudah mempersiapkan yang namanya pupuk organik ya, atau pupuk kandang, atau kompos lah, banyak macamnya. Ada pupuk kandang, orang bilang ada kompos, ada bokasi, kemudian ada limbah-limbah, macam-macam lah, bebas. Tapi pada intinya adalah kita menyiapkan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan. Nah, memang untuk pupuk organik ini tidak cepat, tidak seperti pupuk NPK, pupuk SP36, fosfat, dan lain sebagainya. Itu yang begitu disentuhkan spontan langsung berdampak bagus ke tanaman, tetapi agak sedikit lama. Nah, setelah kita siapkan, itu ada juga semacam sekam, baik itu sekam gergaji ataupun sekam arang sekam yang sudah dibakar ataupun yang belum dibakar. Nah, ini harus kita siapkan, teman-teman, harus kita siapkan. Kemudian setelah kita siapkan, kita fermentasi. Tadi ada pupuk kandang, ada sekam gergaji atau sekam padi atau arangnya. Nah, fermentasi itu harus kita lakukan untuk mengurangi untuk mengurangi tumbuhnya jamur. Untuk mengurangi tumbuhnya jamur atau sampah-sampah yang organik seperti daun-daunan itu kita jadikan satu. Kita buat kompos nanti kayak gunung, tutup pakai terpal, pokoknya sebanyak-banyaknya. Jadi jangan pernah merasa aduh ini nanti terlalu banyak, enggak. Pada saat setelah lahan siap, nah pupuk kandang ini mulai kita masukkan ke tanah. Nggak usah khawatir mau nanti bagus pakai pupuk kandang sapi atau bagus pakai kambing. Pokoknya nggak usah bingung. Yang penting semua pupuk
organik, kotoran hewan, asal jangan kotoran manusia ya, nanti gimana gitu kan. Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Nah, teman-teman jangan terpatok kepada satu jenis pupuk kandang hewan. Pokoknya seadanya, sesuai dengan kemampuan, itu masukkan aja ke lahan. Tetapi yang menjadi kewajiban adalah pupuk itu harus difermentasi. Ingat teman-teman ya, harus difermentasi. Nah, teman-teman bisa sharing atau di channel-channel lain bagaimana memproses pupuk kandang itu menjadi steril atau menjadi kompos, yaitu dengan melalui proses fermentasi. Nah, fermentasi ini sangat penting karena untuk mengurangi pertumbuhan patogen atau pertumbuhan penyakit bagi tanaman supaya hasil panennya nanti bagus, teman-teman. Nah, lambat laun ketika kita rajin memasukkan unsur-unsur hara organik ke dalam lahan kita, otomatis lahan kita itu nanti akan kembali pulih. Mungkin 1 tahun, 2 tahun belum bagus, tetapi 3-4 tahun yang akan datang, lahan kita akan menjadi bagus, teman-teman. Akan menjadi bagus, akan menjadi subur, tanpa kita selalu berganti-ganti lahan. Apalagi kalau teman-teman punya prinsip, di sini lahannya kurang bagus, ayo pindah. Nah, sampai kapan? Nah, sementara biaya itu selalu ada, kos itu selalu ada untuk pengolahan lahan. Tapi kalau kita menggunakan cara tadi, ya udah, lahan yang ada kita manfaatkan dengan baik. Setelah kita buat gulutan, kita bajak, kita rapikan, kemudian kita masukkan kompos, pupuk yang sudah kita buat, pupuk fermentasi yang sudah kita buat. Lambat laun otomatis, teman-teman, di penanaman kedua biaya kita akan menurun. Di penanaman ketiga biaya akan semakin menurun. Dan kualitas tanah tentu akan semakin baik. Nah, jadi jangan kita hanya tergiur dengan lahan subur. Oke, sewa. Atau kalau punya duit oke, beli. Nah, bagaimana persoalannya dengan kita lahan yang terbatas? Lahan yang cuma itu tok, modal yang itu tok. Jadi caranya adalah tadi, ya langsung kita buat gulutan. Kita buat gulutan seperti ini gitu kan. Ini kan. Nah, jadi pupuk itu sudah kita masukkan semua di sini. Nah, besok tinggal kita ganti-ganti tanaman saja. Kalau ini sudah panen, ganti apa lagi, perbaiki paritnya. Itu memperingan pekerjaan, memperingan biaya. Tapi kalau setiap mau tanam, kita ngolah lahan. Setiap kita mau menanam, kita membersihkan lagi lahan. Itu biaya sangat banyak, teman-teman. Disitulah makanya petani kadang-kadang biayanya tinggi, semua biaya produksi tinggi, mahal. Ya karena memang tadi itu kita belum memahami tekniknya, belum memahami caranya. Tapi kalau sekali bertani, ya udah, kita fokus di lahan yang sedikit tetapi bisa multiguna. Multiguna itu tidak harus rubah-rubah terus. Nah, kalau belum bisa untuk luasan yang 0,5 hektar atau 1 hektar, ya kita mulai dari 1 are lah. Kita mulai dari 1 are. Kita perbaiki gulutannya, berapa lebar gulutan, berapa lebar parit. Nah, dari gulutan itu kita selalu bisa
memanfaatkan atau meningkatkan kesuburan tanah itu dengan cara bagaimana? Yaitu tadi dengan cara meningkatkan kesuburan tanah, baik dengan arang sekam ataupun dengan pupuk kandang, pupuk kompos. Yakin teman-teman, kalau sudah 3 sampai kelamaan sih kalau 3 ya, 2 lah, 2 tahun itu kesuburan tanah itu akan kembali. Yakin akan kembali. Nah, kesuburan itu pun sangat berpengaruh kepada pengeluaran kita untuk pembelian pupuk kimia. Apalagi teman-teman, saya kira hampir di seluruh Indonesia itu kalau kita cerita harga pupuk non subsidi itu harganya wah minta ampun, harganya selangit. Nah, apakah kita akan bergantung terus dengan pupuk-pupuk kimia yang harganya begitu tinggi? Walaupun kita tidak bisa terlepas dari pupuk-pupuk kimia baik subsidi maupun non subsidi karena dosisnya tinggi, tetapi kita bisa turunkan kos tersebut untuk pembelian itu. Dengan apa? Dengan mengembalikan kesuburan tanah, teman-teman. Kembali lagi kesuburan tanah kita harus kembalikan. Nah, kemudian kesuburan tanah itu menjadi faktor penting yang kedua setelah tadi kita memahami ya. Yang pertama tadi ingat apa teman-teman? Yang pertama tadi memahami budidaya atau memahami tanaman atau memahami jenis komoditi apa yang kita tanam, bagaimana memperlakukannya. Nah, yang kedua, bagaimana memperlakukan tanah, pH-nya bagaimana, kelembabannya bagaimana, kemudian kesuburannya bagaimana. Ini juga menjadi hal yang penting bagi teman-teman pemula. Karena apa? Yaitu tadi, untuk meminimalisir resiko kegagalan, meminimalisir risiko menurunnya produksi pertanian kita. Setelah yang kedua, yang ketiga, ini lebih penting. Apa faktor yang ketiga? Tadi kan ada 3 ya. Atau memahami tanaman, yang kedua memahami tanah, yang ketiga adalah memahami atau mengetahui kalender musim tanam, teman-teman. Nah, ini juga menjadi faktor utama atau menjadi hal yang penting. Kemungkinan ini tidak ada di sekolah atau tidak ada di kuliah, memahami kalender musim tanam. Memahami kalender musim tanam itu bagi saya menjadi hal yang wajib. Menjadi hal yang wajib karena akan berhubungan dengan harga yang akan kita dapatkan. Harga pasar yang akan kita dapatkan. Ingat, petani percuma kalau mau mengeluh tentang harga pertanian anjlok atau harga pertanian menurun, sampai nangis pun gak ada yang mau bantu. Gak ada. Mau presiden, mau gubernur, mau bupati, itu gak ada. Kenapa? Karena dunia pertanian itu memang pasarnya lepas, pasar bebas. Khususnya untuk di pertanian horti, teman-teman ya. Beda lagi kalau kayak perkebunan, misalkan kayak sawit, kemudian kelapa, itu bisa terproteksi oleh pemerintah atau padi. Tetapi kalau di dunia perkebunan horti, sejenis tomat, semangka, kemudian cabai, itu kalau mau terbang harganya ya terbang aja, kalau mau jatuh ya jatuh aja. Percuma kita teriak-teriak di media sosial, percuma kita teriak-teriak di
ya itu tadi di media, di surat kabar, dimanapun, nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Kenapa? Ya itu tadi, kadang-kadang tengkulak yang bermain, orang pasar yang bermain. Walaupun kita juga tidak bisa lepas dari pedagang di pasar, itu mitra kita yang baik. Nah, teman-teman juga harus tetap menjaga komunikasi, menjaga hubungan, baik hubungan pertemanan atau hubungan dagang dengan orang-orang pasar. Walaupun di antara mereka itu kadang-kadang ada yang nakal gitu kan. Nanti di video berikutnya lah saya akan berbagi tips atau cara mendapatkan mitra untuk membeli hasil produksi kita. Nah, di video kali ini saya hanya akan bercerita tentang 3 faktor yang harus kita pahami untuk petani pemula atau petani yang ingin meningkatkan hasil produksi. Kembali ke harga pupuk, ke harga pupuk ya. Harga pupuk tinggi, kemudian nilai jual rendah. Bagaimana solusinya? Itu tadi, solusinya adalah memahami kalender musim tanam. Kalau kita sudah memahami, insya Allah kita tidak akan lagi teriak-teriak. Kita akan menyadari bahwa bukan kita sih yang hanya menanam. Nah, persoalannya sekarang kenapa harga bisa turun? Nah, itu kenapa harga bisa anjlok? Ya wajar lah teman-teman, kalau pasar itu penuh dengan misalkan satu komoditi tomat. Kalau di pasar itu banyak tomat, banyak cabai, pas kita nanam tomat, ya udah pasti turun lah, pasti harga anjlok karena semua nanam. Nah, cabai pun seperti itu, komoditi pun seperti itu. Bagaimana supaya kita menghindari panen di masa-masa itu? Pertama, teman-teman ingat nih ya, pertama kita pahami dalam 1 tahun itu harga komoditi apa yang naiknya tinggi. Misalkan katakanlah tomat. Di bulan Januari sampai Desember tahun 2022 itu proses pembelajaran saya. Oh, bukan 2022 ya, 2021. Itu proses pembelajaran saya dalam 1 tahun. Saya hanya memahami di tahun itu memahami, atau kalau bahasa Jawa nginget-nginget ya. Nginget-nginget, oh mahalnya tomat itu di bulan 6. Kemudian mahalnya cabai di bulan 7. Mahalnya timun di bulan 8. Nah, di tahun sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan? Di tahun 2022, maka kita tanam supaya hasilnya atau panennya itu persis di bulan itu. Misalkan timun atau cabai aja. Kalau timun kan cepet sih waktunya ya. Nah, cabai itu di bulan 6 dia mahal tahun sebelumnya. Nah, tahun berikutnya berarti kita harus tanam supaya panen di bulan 6. Nah, itu uji coba saya dulu. Uji coba untuk mendapatkan harga yang bagus. Ternyata teman-teman,
karena kita memahami tadi komoditi, oh umur cabai itu atau umur tomat itu katakanlah 90 hari, berarti kita tarik mundur bulan 6, bulan 90 hari itu katakanlah kita petik di awal bulan Juni, berarti kita hitung mundur Mei, April, Maret. Nah, berarti di awal Maret kita sudah harus tanam. Kita sudah harus tanam di awal Maret supaya di awal Juni kita sudah mulai panen. Itu cara yang pertama atau cara yang saya lakukan supaya saya mendapatkan harga pertanian atau harga produksi hasil panen itu bagus. Tapi setelah saya pahami, memang betul di harga di bulan-bulan itu memang bagus, harganya mahal tetapi resikonya atau bukan resiko, prosesnya itu tidak semudah itu. Ternyata di musim itu musim curah hujannya tinggi, kawan-kawan, teman-teman. Nah, akhirnya saya menyimpulkan, oh pantas aja di bulan Juni itu harga mahal karena mulai April, Mei itu curah hujan tinggi, sehingga tanaman-tanaman itu banyak yang terserang penyakit, banyak yang rontok, banyak yang busuk. Kalau lahannya di areal persawahan itu kebanjiran, sehingga semua tanamannya pada layu. Nah, akhirnya karena curah hujan yang tinggi itu, pasokan ke pasar itu menurun. Nah, terjadilah transaksi di situ di pasar. Hukum ekonomi berlaku. Ketika barang kurang, maka permintaan tinggi, maka harga pasti akan naik. Karena kita bisa panen, nah disitulah kena. Gitu, teman-teman. Jadi kita harus kembali ke pasar. Kita nggak boleh ngeluh. Petani ngeluh itu ya memang sih kadang-kadang juga pengen nangis gitu kan, kalau lagi harga anjlok, biaya tinggi, tapi harga anjlok. Petani itu ya gimana gitu rasanya, sepet, kalau bahasa saya itu sepet. Tetapi apakah kita selalu menerima keadaan itu? Tentu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, memahami kalender musim tanam. Dengan memahami itu, maka kita akan memahami pasar. Kita akan mendapatkan harga yang bagus. Tidak asal tanam tanpa kita memahami atau mengetahui kalender musim yang bagus untuk nanam. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Oh, bulan ini bagusnya nanam ini nih. Dan itu pun biasanya menjadi rahasia untuk petani-petani horti atau petani-petani sayuran yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman. Itu kadang mereka rahasiakan. Mereka tidak berbagi ke yang lain. Pokoknya nanam aja dah. Ya kecuali kalau yang modalnya besar, mereka nggak pusing, produksinya lancar, mau dapat harga berapa aja. Tapi kalau kayak petani-petani seperti kita yang modalnya terbatas, itu harus betul-betul selektif memilih musim tanam supaya harganya pas panen itu kita dapat yang bagus. Saya ulangi teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil produksi yang baik,
dari sisi harga, kita harus memahami atau mengetahui waktu tanam yang baik itu kapan. Jangan bergantung kepada cuaca, jangan bergantung kepada informasi umum. Orang tanam cabai, ikut tanam cabai, ya pastilah anjlok. Orang punya tanam semua. Tetapi yang harus menjadi patokan adalah cari tahu harga di pasar. Kapan harga komoditi tertentu, misalkan tomat, misalkan cabai, itu kapan harga mahalnya, itu kapan. Nah, setelah kita tahu, kita hitung mundur ke belakang 90 hari. Karena rata-rata tanaman itu ada yang 70 hari, 75, 80, yang 60 kan melon itu 60 hari. Terus tomat kurang lebih 90 hari. 75 sudah sih, 75 sampai 80. Nah, kita tarik mundur. Itulah waktu tanam yang tepat. Jadi teman-teman harus punya kalender musim sendiri. Bikin, siapkan kalender di kebun. Oh, ini tanam ini bulan ini, tanggal ini. Oh, cuacanya ekstrim tuh, musim hujan tinggi. Ya, kita harus punya lahan, di lahan kering, supaya jangan kebanjiran. Persiapkan pupuknya. Oh, ini pupuk untuk musim hujan nanti. Ini untuk musim kemarau, katakanlah. Oh, jenis bibitnya jenis bibit ini. Lambat laun kita akan memahami nanti. Kita akan mengetahui bahwa masing-masing komoditi itu ada bulan-bulan tertentu dalam setiap tahun itu yang harganya memang selangit, teman-teman. Kadang di TV ya kita lihat, oh cabai harga sampai 100.000. Aduh, kita nggak punya tanamannya. Giliran kita nanam, harga anjlok. Ingat nih teman-teman, yang paling sering dilakukan oleh petani adalah menanam komoditi saat mereka mendengar harga itu tinggi, harga itu mahal. Misalkan di bulan Januari, di pasar cabai harganya 190, kita sibuk nanam, kita sibuk olah lahan. Akhirnya apa? Ya memang kita saja yang berpikir seperti itu. Petani lain juga berpikir, teman-teman. Teman-teman harus beda gitu. Jadi punya hitungan sendiri. Punya hitungan sendiri dalam hal waktu tanam yang baik bagi teman-teman, bukan bagi orang lain. Tadi saya ulangi lagi, bulan 6 itu misalkan cabai bagus harganya. Kita tahu dari mana? Dari tahun sebelumnya. Maka di tahun berikutnya ya kita nanam di bulan Maret supaya bisa panen di bulan 6. Apa risikonya di situ? Proses budidaya agak susah. Hujan tinggi, jamur banyak, hama banyak. Nah, kembali ke poin pertama, kita harus memahami tadi tanaman, kan? Kan sudah kita bahas. 1, memahami tanaman. 2, mengetahui bagaimana cara memperlakukan tanah. Itu. Kalau musim hujan itu kan terlalu kelembaban. Ya, supaya jangan terlalu lembab, otomatis di dataran yang agak tinggi. Jangan di lahan persawahan, pasti banjir. Itu. Gimana? Sampai sini teman-teman mulai paham ya? Oke, teman-teman mulai paham. Haruslah. Jadi berhubungan tadi, memahami kalender musim atau kalender tanam, waktu tanam yang baik itu kapan supaya mendapatkan harga yang bagus. Tapi curah hujannya tinggi, ya kan kita sudah tidak khawatir. Kita tahu komoditi ini memperlakukannya seperti ini. Kebutuhan pupuknya pupuk ini. Cara penyemprotannya pakai merek ini, merek dagang ini.
tanahnya harus seperti ini. Kita kan sudah tahu tadi. Makanya hal yang menjadi penting itu adalah memahami tanaman. Setiap komoditi harus kita ketahui. Tomat ini seperti ini, cabai ini seperti ini, melon seperti ini, semangka seperti ini. Jadi tidak ada yang bagus, katakanlah tidak ada yang hebat jenis tanaman. Tuhan ciptakan semua tanaman itu bagus, hanya kita tinggal memahaminya, cocoknya bagaimana, memperlakukannya bagaimana. Pada dasarnya semua tanaman bagus, komoditi itu bagus. Itu akan berhubungan semua, akan berhubungan antara memperlakukan tanaman, memperlakukan tanah, kemudian memahami kalender musim atau kalender tanam. Itu berhubungan semua. Kalau ketiga hal ini ada yang ada yang kurang, nah pasti nanti juga memiliki resiko ya, itu tadi gagal panen, produksi turun, dan lain sebagainya. Tapi kalau ketiga pengetahuan ini matang, insya Allah saya yakin bahwa disitulah awal keberhasilan kita, teman-teman. Sebagai petani, kita tidak akan mengeluh lagi dengan harga, dengan hama, dengan tanaman, karena kita mental, pengetahuan, kemudian kesiapan kita untuk menghadapi pasar itu kita sudah pahami semua. Tidak hanya katakanlah ikut-ikutan ya. Tidak ikut-ikutan, tanaman ini bagus ikut, tanaman ini bagus ikut, hamanya begini. Ya, kasihan lah si hama selalu difitnah gitu kan. Padahal itu tadi kita belum begitu mengerti tentang tanaman itu sendiri, tentang tanah itu sendiri. 3 hal, teman-teman. Ini saya menekankan 3 hal. Ini menurut pengalaman saya. Bagaimana kita memperlakukan tanaman, kemudian bagaimana kita memperlakukan tanah, dan bagaimana kita memilih kalender tanam atau kalender musim yang cocok dengan kita. Tentu tidak sama, di daerah-daerah tertentu mungkin berbeda. Saya tadi mengambil bulan Juni, biasanya harga komoditi atau harga horti itu naik, itu di wilayah saya. Tapi kalau di wilayah teman-teman pasti beda. Makanya saya mengatakan pahami harga di pasar itu setiap tahun sebelumnya. Nah, kalau kita mau menanam katakanlah di 2024, nah di 2023 tugas kita terus cari informasi, terus berhubungan atau berkomunikasi dengan orang pasar. Nah, supaya di tahun berikutnya kita punya cara apa? Kita punya pilihan. Oh, di tahun berikutnya saya akan menanam ini dengan luasan sekian, modal sekian. Nah, itu penting, itu penting bagi saya. Juga penting bagi teman-teman. Kenapa? Itu tadi untuk meminimalisir kerugian. Mengelola kalau bahasa ininya itu manajemen risiko. Jadi kita meminimalisir kerugian supaya tidak terlalu ya kalau menurun produksi ya, tetapi kita masih dapatkan harga. Jangan mentang-mentang punya modal banyak, mentang-mentang punya lahan luas, antem aja udah. Dak. Kita tidak pikir resiko, kita tidak bisa memanage resiko itu, meminimalisir resiko. Akhirnya apa yang didapat? Kerugian. Kalau sudah kerugian, siapa yang disalahkan? Pasti
hamanya, pasti pemerintah yang disalahkan. Nggak akan ada teman-teman pemerintah menjaga harga komoditi cabai supaya sekian. Paling yang ada operasi pasar, cari pedagang-pedagang yang nakal atau pengepul yang nakal, yang numpuk barang lah istilahnya, supaya jangan terlalu mahal. Nah, kadang petani sibuk, begitu di pasar harga mahal kita langsung nanam kan banyak. Begitu panen anjlok. Itu sudah apa ya? Sudah rumus kali ya. Tapi nggak usah jangan panik kalau teman-teman sudah memahami tanaman, sudah memahami tanah, kemudian sudah memahami kalender musim. Itu sudah tenang lah. Jadi ketiga faktor ini tidak bisa dipisahkan dari dunia pertanian. Baik kita nanam tomat, tanam cabai, kemudian buah-buahan yang lain. Ya, kita untuk petani ya memang harus tanam terus, nggak boleh nembak-nembak gitu kan. Nah, tetapi dalam posisi nembak itu tentu kalau lahan terbatas itu kita harus bergantian. Misalkan Januari sampai Maret planningnya apa? Oh, tomat. Nah, nanti dari Maret sampai Juni planningnya cabai keriting. Nah, Juni sampai ini planningnya apa? Itu. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita berlanjut proses penanaman, karena ya kalau nggak nanam gimana lagi, namanya petani gitu kan. Sudah menjadi kebutuhan hari-hari atau sudah menjadi kebiasaan. Nggak boleh di sela-sela ditinggalkan gitu. Itu ingat, jangan petani ikut-ikutan. Harga cabai mahal, ikut kita nanam cabai. Ini ntar ya teman-teman, ada yang nelpon. Nah, oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya ketiga hal ini. Yang pertama, bagaimana memperlakukan tanaman atau teknik budidaya kalau saya membahasakan. Kedua, memahami kondisi tanah, bagaimana memperlakukan tanah dengan baik. Terus mengetahui kalender musim tanam, karena itu akan berhubungan dengan pasar. Nah, bagi teman-teman petani pemula atau petani yang ingin menambah skill pengetahuan tentang dunia pertanian, seputar pertanian, tentu harus tidak boleh menyerah. Kita harus selalu meningkatkan skill dan kemampuan kita agar apa yang kita cita-citakan atau yang kita harapkan itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan ketika kita bisa meraihnya. Nah, tapi tidak semudah itu. Yang jelas teman-teman sebagai petani, baik itu petani pemula atau petani yang ingin menambah skill, kemampuannya, meningkatkan hasil produksinya, tentu kita terus belajar bersama, karena petani itu tidak ada cukupnya. Dunia pertanian itu sangat luas. Panjang prosesnya, sehingga pengetahuan itu menjadi dasar atau menjadi kunci keberhasilan kita dalam bertani. Oke, saya kira ini untuk sementara pada video kali ini cukup teman-teman. Silahkan jika ada yang kurang dipahami atau berbagi, boleh teman-teman berkomentar
atau sharing di video ini. Terima kasih teman-teman semua sudah berkunjung di channel Fortuna Garden Konsel. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan 3 hal penting yang harus dikuasai atau dipahami oleh petani pemula atau petani yang ingin meningkatkan hasil produksi, hasil panennya. Tadi yang pertama adalah memahami tanaman. Kedua, mengetahui dan menguasai pengolahan, memperlakukan tanah. Terus yang ketiga yang paling penting adalah mengetahui atau memahami dan menguasai kalender musim tanam dengan cara berkomunikasi dengan orang pasar atau mencari tahu informasi di pasar. Karena tanpa itu semua kita akan banyak mengalami kegagalan. Ya, panen bagus, tapi harganya yang tidak bagus. Nah, ini yang banyak terjadi teman-teman, sehingga pentingnya untuk memahami ketiga hal ini. Oke teman-teman, sampai sini video saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan silahkan lihat video-video yang saya yang lain. Oke, terima kasih, bye bye. Semangat petani Indonesia.